Shalom umat percaya dimanapun Anda berada. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa kembali melibatkan kita di hari yang baru. Dan di setiap waktu perjalanan kehidupan kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita hari demi hari. Hari ini kita memulai awal kehidupan kita yang baru. Dan kita percaya bahwa tangan Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Untuk itu, sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk berjalan bersama dengan kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Aba, untuk semua kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuntun kami Bapa hari ini dengan kekuatan-Mu, dengan Roh-Mu, supaya kami mengerti persis jalan yang mana yang harus kami tempuh untuk mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, dan pagi ini kami hendak meninggikan nama-Mu ya Bapa, sebab kami akan melihat kemenangan yang Engkau berikan kepada kami, yang menuntun kami kepada kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terimalah pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin terjadi di sini. Ku menyembah, dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
sekali katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Hanya Kau yang layak disembah. Syukur, syukur kami naikkan yang bagi memberikan kemenangan. Engkau Allah yang hadir senantiasa dalam segala keadaan. Engkau yang setia, Kau yang mulia, yang selalu ada bersama kami. Kami sembah Kau Yesus. Kami nantikan, rindukan Engkau senantiasa Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Kami puja Kau yang bertata di atas pujian. Kau yang berkuasa, tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup mengubahkan segalanya menjadi baik bagi kemuliaan-Mu. Yang membukakan mata Yesus Tuhan. untuk segala hal yang Kami beri hati, biasa. kami beri sembah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Hormat kami bagi-Mu selama-lamanya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, Yesus Tuhan. Glory Hosana bagi-Mu. Ditinggikan Kau Raja, diagungkan Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, Nama di atas segala haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih buat segala yang Kau lakukan. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
terjadi di sini. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita umat percaya bahwa kita akan berjalan dari kemenangan lepas kemenangan, dari kemuliaan lepas kemuliaan. Shalom, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Bagaimana kabar Anda di hari yang Tuhan jadikan? Apapun kondisi dan keadaannya, mari tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Karena mari, masih lebih banyak kebaikan yang Tuhan kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita yang menjadi alasan untuk kita bersuka cita hari ini. Sekalipun masih ada tantangan, ada percobaan, ada persoalan, tapi kita tahu Tuhan kita dahsyat adanya. Ya, umat percaya yang diberkati Tuhan, seperti pujian tadi mengatakan bahwa kemenangan terjadi dalam kehidupan umat percaya. Dalam beberapa episode kita lewati, kita berangkat dari pasal 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6. Ya, dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Perihal bagaimana Tuhan memberkati dan menyertai Elisa dan bujangnya, dan kemudian kita tahu memberikan kemenangan yang luar biasa dalam peristiwa itu. Nah, tentunya kita akan belajar lagi dari pasal ini umat percaya. Kalau beberapa episode kita bagi 2 dari 8 sampai 17, lalu kemudian ayat ke-18 sampai ayat yang ke-23. Sekarang kita akan melihat secara keseluruhan dari pasal itu, mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita akan melihat kenapa Elisa berkemenangan. Sama seperti kita umat percaya, kita disebut dengan umat yang memiliki keberadaan lebih daripada pemenang. Nah, kita mau tahu rahasianya kenapa Elisa berkemenangan, kenapa Anda dan kami berdua bisa berkemenangan. Saya tidak akan membacakan ayat per ayat dari pasal ini, nanti dalam kesempatan yang lainnya umat percaya bisa membacanya sendiri. Tetapi saya akan mencuplik beberapa ayat yang penting untuk kita perhatikan. Saya kembali ulangi bahwa ini adalah peristiwa di mana pasukan Aram dendam kepada Elisa karena setiap kali mereka memiliki strategi peperangan bersama dengan orang Israel, itu strateginya bocor, strateginya ketahuan. Dan ketika mereka tahu bahwa Elisa lah yang menyebabkan hal itu semua, maka mereka mengepung kota di mana Elisa tinggal dan ingin menghabisi Elisa. Tetapi kemudian itu pun gagal, ya, dan Elisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan melihat beberapa hal dari pasal ini, mengapa Elisa menjadi pribadi berkemenangan. Kalau perhatikan baik-baik, umat percaya yang diberkati Tuhan, dari mulai ayat yang ke-10, ada kalimat yang mengatakan begini, sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Abdi Allah, hamba Allah. Lalu kemudian kita perhatikan lagi, umat percaya yang diberkati Tuhan, di ayat yang selanjutnya, di ayatnya yang ke-15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ada 2 kali dari ayat yang kita baca ini pengulangan kata-kata abdi Allah, abdi Allah. Nah, abdi Allah ini merujuk kepada pribadi siapakah? Jelas kita ketahui bersama ini adalah Elisa. Elisa disebut abdi Allah, hambanya Allah. Nah, ini adalah hal yang pertama yang saya rindu bagikan kepada Anda, umat percaya, rahasia untuk menjadi pribadi yang berkemenangan. Kenapa Elisa berkemenangan? Karena dia hambanya Tuhan. Karena dia adalah abdinya Tuhan. Jadi pastinya dia adalah pribadi yang memiliki relasi khusus kepada Tuhan yang dia layani. Dia adalah kepunyaan tuannya. Nah, untuk itu kita perhatikan bahwa pribadi ini bukan sekedar ya
kenal kepada tuannya, tahu kepada tuannya. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ingin menjadi umat berkemenangan, kita tidak bisa menjadi orang yang hanya sekedar tahu Tuhan, ya, atau kita mengenal Tuhan, tetapi kita harus punya relasi spesial bersama-sama dengan Tuhan. Seorang hamba punya tugas yang khusus untuk dilakukan. Kalau kita baca bersama di dalam Lukas pasalnya yang ke-17, saya mengajak Anda untuk memperhatikan kitab Lukas pasalnya yang ke-17. Maka di sana ada dikisahkan mengenai perihal seorang hamba. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan bagi umat percaya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, demikianlah jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ciri seorang hamba adalah demikian adanya umat percaya. Kita seringkali sebagai seorang Kristen mudah mengatakan bahwa aku hamba Tuhan, aku pelayan Tuhan, aku hambanya. Nah, apakah kita mencerminkan seperti layaknya seorang hamba yang disampaikan oleh firman Tuhan? Seorang hamba memiliki tugas utama untuk mengabdi kepada tuannya. Tanpa pamrih, tanpa lelah, tanpa bersungut-sungut, tanpa perbantahan. Apapun yang tuannya kehendaki, dia akan lakukan dengan segenap hati. Mungkin dia dalam keadaan yang letih, dia dalam keadaan yang tidak nyaman, atau bahkan dia dalam keadaan sakit. Tetapi kalau tuannya memerintahkan segala sesuatu, apapun itu, ringan, berat, sukar, atau mudah, dia akan segera bangkit dan lakukan. Itu seorang hamba. Dia sangat-sangat mengabdi, dia sangat-sangat mematuhi, dan dia akan selalu mengerjakan apa yang tuannya sampaikan. Nah, kalau kita ingin menjadi umat yang berkemenangan, umat percaya, maka Alkitab berkata kita harus menjadi abdinya Tuhan, menjadi hambanya Tuhan. Yang bercirikan seperti tadi. Kadang-kala kita tidak dihargai, kadang-kadang kita tidak mendapatkan pujian oleh karena melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan kita bisa dimusuhi oleh orang yang tidak suka kepada kita karena kita melakukan kebenaran. Tetapi sebagai hambanya memang itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Adakah kita berbantah-bantah hari ini ketika Tuhan memerintahkan sesuatu untuk kita kerjakan? Adakah kita tawar-menawar dengan Tuhan? Menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan? Kita tidak layak menjadi hambanya kalau demikian. Untuk itu Tuhan tidak hanya sekedar kita ingin beragama dalam hidup ini. Tapi betulkah kita melayani Tuhan? Menyenangkan hatinya, mengikuti kehendaknya senantiasa. Nah, kalau kita ingin berkemenangan, umat percaya kita harus jadi hambanya. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita kerjakan. Tanpa perbantahan, tanpa penundaan, tanpa tawar-menawar. Hanya ada satu kata, ya bagi semua yang Tuhan inginkan. Bahkan tadi saya katakan sekalipun kita tidak mendapatkan penghargaan atau apapun. Tapi hanya satu kesukaan kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan kita, yaitu Tuhan. Lalu berikutnya yang kita perhatikan lagi, kita kembali lagi ke kitab 2 Raja-Raja tadi, umat percaya. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari, bagaimana kita menjadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan, maka kita harus menjadi hambanya. Menjadi hambanya Tuhan. Lalu yang berikutnya, ketika Elisa berada di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan,
Maka perhatikan apa yang dilakukan oleh Elisa kepada situasi itu. Lalu di ayatnya yang ke-17 dikatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan. Ayat 17 mengatakan demikian. Lalu kemudian di ayatnya ke-18 dikatakan lagi, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Kembali Elisa berdoa. 2 kali kita temukan Elisa menyampaikan hal itu kepada Tuhan, bagaimana dia berdoa dalam ayat-ayat ini, dalam pasal ini umat percaya. Jadi ketika Elisa menghadapi sesuatu, menginginkan sesuatu, maka yang dikerjakan oleh Elisa adalah berdoa kepada Tuhan. Jadi Elisa bukan hanya sekedar menjadi hambanya Tuhan, tetapi Elisa selalu mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal yang ada. Ketika sesuatu terjadi dalam dirinya, dia tidak langsung mengambil langkah, dia tidak segera menyelesaikan dengan caranya sendiri, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Saya mengajak Anda untuk memperhatikan Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Maka dikatakan di sana umat percaya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau ada segala hal yang kita hadapi, yang kita inginkan, maka Alkitab mengajarkan kepada kita, nyatakan dalam doa, datang kepada Tuhan, sampaikan, berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan menjadi yang pertama dan utama di dalam segala keinginan kita, dalam segala persoalan yang kita hadapi. Jadi bukan merasa, oh saya nabi, saya bisa lakukan sendiri, ini hal yang kecil, saya sudah pengalaman menghadapi hal ini, sudah tidak perlu berdoa lagi, langsung saja melangkah. Elisa tidak demikian. Elisa berdoa, Elisa berkata-kata kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hari ini umat percaya? Apa yang menjadi tantangan, persoalan dan masalahmu hari ini? Alkitab berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa. Datang sama Tuhan. Berkata-kata sama Tuhan. Jangan terlebih dahulu melangkah sebelum engkau datang kepada Tuhan. Jangan kita merasa sok pandai dalam segala sesuatu dan bisa menyelesaikan segala sesuatu. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam segala perkara yang ada. Jadi kita lihat apa yang diteladankan Elisa. Elisa selalu berdoa, selalu berbincang-bincang terlebih dahulu kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Hal yang ketiga, umat percaya. Maka kita ketahui dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 tadi, ketika Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan langsung melakukan sesuatu. Ketika Elisa berkata, Tuhan, buka mata rohani dari bujangku supaya dia melihat perbuatanmu. Tuhan langsung membuka mata bujangnya Elisa. Ketika Elisa berkata, Tuhan butakan ini mata pasukan Aram. Tuhan langsung butakan. Tuhan mengerjakan, Tuhan bertindak. Dan ini yang menjadi rahasia ketiga kita menjadi umat yang berkemenangan, umat percaya. Kita menang bukan karena kita menang bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi ada Tuhan yang bertindak dalam setiap tingkah laku kita, persoalan kita, keinginan kita. Tuhan bertindak. Maka kalau kita perhatikan dengan baik dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-37 umat percaya. Ini yang seringkali menjadi ayat dasar bahwa kita adalah umat yang berkemenangan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jangan berhenti sampai di situ lalu kita menjadi pongah dan berkata, ini saya hebat, saya bisa, saya kuat, saya mampu, saya pandai, saya kaya. Nanti dulu umat percaya.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, Dianya huruf besar, oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Jadi bukan karena kita kuat, kita hebat, umat percaya maka kita disebut dan bisa menjadi umat yang berkemenangan, tetapi karena Tuhan yang bertindak kepada kita. Musuh-musuh dikalahkan ketika umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. 10 tulah Tuhan berikan kepada Mesir agar mereka melepaskan Israel. Dan itu bukan karena tindakan orang Israel, karena Tuhan yang berperkara kepada Mesir. Dan kemudian pasukan Mesir pun digulung Tuhan di laut. Dan mereka mati semuanya. Orang Israel bebas dan berkemenangan. Ada banyak lagi yang Tuhan perbuat di dalam firman-Nya. Dan itu membuktikan bukan orang Israel yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat. Dalam keadaan hidup kita pun sama. Mungkin hari ini kita memiliki posisi yang bagus dalam pekerjaan kita. Kita tidak dipermalukan oleh orang-orang yang jahat dalam hidup kita. Kita bisa makan, minum, pakai, dan menikmati kesejahteraan. Itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai, bukan karena kita melayani pekerjaan Tuhan. Tapi karena Tuhan, karena Dia, karena Yesus. Untuk itu umat percaya, mari. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Dan bukan serta-merta kita berkemenangan, tetapi semuanya karena Tuhan. Karena kita memutuskan menjadi abdinya Tuhan, menjadi hambanya Tuhan. Lalu kita menjadi orang yang memiliki gaya hidup dalam segala hal. Kita datang terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan. Dan kenapa kita berkemenangan? Karena Tuhan yang membuat kita berkemenangan. Dan kalau Tuhan yang turun tangan, tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan juga tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu itu mungkin. Sakit penyakitmu, persoalan rumah tanggamu, atau masalah ekonomimu, serahkan kepada Tuhan. Percaya Tuhan mampu bertindak bagi kita. Dan kita akan melihat kemenangan lepas kemenangan akan menjadi bagian umat percaya. Mari angkat kedua tanganmu pada saat ini. Dan katakan, Tuhan, aku hamba-Mu. Aku milik-Mu, aku kepunyaanmu. Engkau Tuhan dalam hidupku. Jangan izinkan aku tidak menjadi hamba-Mu. Aku bertuan kepada pribadi yang lain. Tapi katakan, Tuhan, aku hamba-Mu, aku milik-Mu hari ini. Aku tidak hanya sekedar mau kenal dan tahu akan Engkau, tetapi betul-betul aku mau mengabdi kepadamu. Apapun yang Kau sampaikan kepadaku, aku lakukan saat ini Tuhan tanpa tunda-tunda dan perbantahan. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap tangan-tangan yang terangkat yang meminta kekuatan dari Tuhan, Engkau curahkan urapan baru, urapan kekuatan yang memampukan mereka memiliki kuasa untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga mereka menjadi hamba-hambanya Tuhan. Dan Bapa, di saat kami mengangkat tangan kepada Engkau, kami juga menyampaikan isi hati kami kepadamu. Tuhan, aku berdoa kalau ada keluh kesah, ada permohonan, ada kerinduan dari umat percaya kepadamu. Tuhan, Engkau buka telinga, Engkau mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Dan kami percaya tepat indah pada waktunya Engkau akan mengulurkan tanganmu untuk memberkati mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, anak cucu mantu mereka, ekonomi mereka, dalam nama Yesus. Tuhan bekerja melawat mereka. Karena mereka berdoa kepadamu Tuhan. Mereka berharap kepadamu. Engkau lihat setiap tetesan air mata ya Bapa. Tanda mereka berserah kepada Engkau. Tanda mereka mengandalkan Engkau. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati mereka datang dan memutuskan datang kepada Engkau. Berkati umat percaya yang berdoa hari ini menyampaikan isi hatinya kepada Engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkannya. Dan saat ini kami berdoa sepakat. Alkitab berkata, 2
orang sepakat sehati meminta segala sesuatu di dalam Engkau, Engkau akan melakukannya. Dan kami sepakat, kami hamba-Mu suami istri dan seluruh umat percaya dimanapun mereka berada, Tuhan bertindaklah Engkau Tuhan. Buka setiap jalan-jalan yang tertutup, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat. Tuhan, yang memiliki masalah ekonomi, Kau bukakan tingkap-tingkap di langit dan Kau curahkan berkat memberkati mereka. Mereka yang merindukan keturunan, Tuhan jamah rahim mereka. Dan biarkan Tuhan berikan keturunan yang takut akan Tuhan, dan mereka bisa memiliki anak yang daripada Tuhan. Bapa yang merindukan pekerjaan, Tuhan juga Engkau buka jalan, berikan pekerjaan yang baik ya Bapa, sehingga mereka bisa melayani Engkau lewat pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau turun tangan, Kau bertindak buat setiap umat percaya ya Bapa, supaya mereka melihat bahwa umat yang berkemenangan, Allahnya turun tangan untuk menyelesaikan perkaranya. Terima kasih Tuhan. Pengharapan orang benar tidak akan dikecewakan. Mengandalkan Engkau tidak akan pernah disia-siakan. Dan saat ini kami percaya Allah bekerja membawa kami dari kemenangan lepas kemenangan, dari kemuliaan lepas kemuliaan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Terpuji-pujilah Engkau dimanapun umat percaya menyaksikan program ini ya Tuhan. Hadirat Allah mengalir. Hadirat Allah bekerja. Hadirat Allah menjamah dan melawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga bangsa dan negara kami dan seluruh gereja-gereja Tuhan. Komunitas-komunitas Kristiani, persekutuan-persekutuan doa. Kau berkati untuk terus menggemakan kebenaran. Sehingga di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Bangsa kami mengalami perlindungan di dalam Tuhan. Sekali lagi kami mau deklarasikan bahwa dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di, katakan kemenangan, kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan kemenangan umat percaya, kemenangan terjadi di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami materaikan semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.